Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Rizkiana dengan NIP A2A019021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas PPT materi 1 tentang konsep dasar dan ruang lingkup K3. Pengertian K3. K3 secara umum merupakan suatu bidang yang berhubungan dengan hal keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang mengarah pada sebuah institusi ataupun lingkungan proyek. Pengertian K3 dibagi menjadi dua, secara umum, secara keilmuan, dan secara filosofi. Secara keilmuan, K3 merupakan suatu bidang yang bekerja di sebuah institusi atau proyek seperti perusahaan, rumah sakit, ataupun pabrik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tentang K3. Sedangkan pengertian secara filosofi, K3 merupakan upaya untuk menjamin suatu kesempurnaan baik secara jasmani maupun rohani. WHO atau World Health Organization, K3 merupakan suatu upaya untuk mengusahakan dan menjaga serta menaikkan derajat kesehatan baik secara fisik, mental, maupun sosial bagi para pekerja di semua jenis pekerjaannya. Selanjutnya yaitu tujuan K3. Tujuan K3 ada 3 macam menurut UU nomor 1 tahun 1970. Yang pertama yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Ruang lingkup K3 dibagi menjadi 2 macam, yaitu ruang lingkup kesehatan kerja dan ruang lingkup keselamatan kerja. Yang pertama, ruang lingkup kesehatan kerja, yaitu 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Yang ketiga, pelaksanaan P3K. Yang keempat, pelaksanaan gizi pekerja. Lanjut. Yang kelima yaitu pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi, dan yang keenam yaitu pelaksanaan pelaporan. Selanjutnya, ruang lingkup keselamatan kerja. Yang pertama, ruang lingkup bagi pekerja yaitu mencakup perlindungan teknis. Yang dimaksudkan yaitu perlindungan terhadap keselamatan resiko bahaya yang disebabkan akibat penggunaan alat kerja. Yang kedua yaitu perusahaan yang mempunyai jaminan pekerjaan di perusahaan yang didirikan sehingga mampu meminimalisir risiko kecelakaan akibat kerja. Selanjutnya yaitu masyarakat. Diadakannya pengenalan dan kebijakan terhadap peraturan K3 kepada pemerintahan, yaitu publik ataupun masyarakat, agar mampu meningkatkan tercapainya produksi perusahaan. Selanjutnya yaitu norma K3. Norma K3 ada 3 macam, diantaranya 1. Aturan berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, diterapkan untuk melindungi tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Norma tersebut bertujuan supaya dapat menyeimbangkan antara pihak perusahaan dan menjamin keselamatan bagi para pekerja. Selanjutnya yaitu dasar hukum K3. Dasar hukum K3 berdasarkan pada UU dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yaitu ada 4 macam. Yang pertama, UU nomor 1 tahun 1970. Yang kedua, UU nomor 21 tahun 2003. Yang ketiga, UU nomor 13 tahun 2003. Dan yang keempat yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor pers/MIN. Selanjutnya fungsi K3. Yang pertama, sebagai pedoman dalam melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya resiko bahaya bagi pekerja di lingkungan kerja. Yang kedua, membantu memberikan saran dan perencanaan desain tempat kerja, proses organisir, dan pelaksanaan kerja.
Yang ketiga, memberikan saran mengenai edukasi, informasi, dan pelatihan mengenai K3. Yang keempat, sebagai pedoman dalam membuat pengendalian bahaya, prosedur, metode, dan program. Selanjutnya yaitu standar keselamatan kerja. Yang pertama, perlindungan badan yang meliputi seluruh badan. Yang kedua, perlindungan mesin. Yang ketiga, pengamanan listrik yang harus dicek secara berkala. Dan yang keempat yaitu pengamanan ruangan. Selanjutnya, manfaat K3. Yang pertama, manfaat K3 terdiri atas beberapa aspek, di antaranya yang pertama aspek teknis, yang kedua aspek hukum, yang ketiga aspek ergonomi, yang keempat aspek sosial, dan yang terakhir yaitu aspek kultural. Selanjutnya adanya sasaran K3. Sasaran K3 ditujukan kepada 3 pihak, di antaranya yang pertama yaitu pekerja, yang kedua orang di sekitar tempat kerja atau masyarakat, dan yang ketiga yaitu keamanan proses produksi. Selanjutnya adapun arti lambang K3, yaitu palang berarti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua yaitu roda gigi, bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih berarti bersih dan suci. Yang keempat yaitu warna hijau yang berarti selamat, sehat, dan sejahtera. Yang kelima yaitu adanya 11 gerigi roda, artinya 11 bab dalam UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi materi 1 mengenai konsep dasar K3.